makna yang disampaikan, yang ditembangkan tadi, tetapi mocoan lontar Yusuf itu tidak selalu cara memahaminya memang tidak selalu dengan kata, tidak selalu dengan logika, tetapi dengan rasa. Nah, kalau sudah dengan rasa, maka kita akan ketemu walaupun tidak paham bahasanya. Saya tidak tahu ya, gesah itu kan ngobrol ya, ngobrolnya dari mana begitu, mulai dari mana. Tetapi satu hal yang langsung terpikir oleh saya sejak kemarin adalah bahwa saya kan sejak tahun 96 barangkali mengkaji berbagai manuskrip, khususnya manuskrip tasawuf. Kalau yang saya kaji dari Aceh, dari Minangkabau, dari Jawa Barat, dari Cirebon, dari Jogja juga, saya lebih fokus pada manuskrip-manuskrip keagamaan yang ditulis dengan bahasa Arab, kemudian aksara Jawi dan juga pegon gitu ya. Yang untuk aksara Jawa saya memang belum memahami. Nah, yang saya pelajari adalah manuskrip itu kan sebetulnya adalah ilmu pengetahuan yang tertuliskan, yang syukurnya itu masih bisa kita warisi. Nah, sayangnya banyak masyarakat di Nusantara ini, dari mulai Aceh sampai Papua, manuskrip kita itu sangat kaya. Nah, tetapi sayangnya masyarakat banyak yang sudah tidak punya lagi tradisi menghidupkan manuskrip itu. Padahal manuskrip itu lahirnya itu dari tradisi seperti ini. Dari tradisi nembang, tradisi sholawatan, kemudian tradisi selamatan kalau di Jawa. Itu ada kebutuhan untuk menyalin manuskrip dulu. Maka ditulis tangan menggunakan kertas Eropa, kertas beluang. Tujuannya apa? Para orang tua itu ingin mewariskan ilmu pada masa lalu. Nah, bahasa yang digunakan di Nusantara itu kan banyak sekali. Setidaknya yang dipakai untuk menulis manuskrip itu ada tidak kurang dari 20 bahasa. Dari mulai Aceh sampai Wolio di Sulawesi Tenggara, di Buton. Nah, aksaranya itu luar biasa banyak sekali. Dari kemarin itu kita sudah menghitung itu sampai yang dipakai untuk menulis manuskrip ya, belasan. Walaupun kalau secara keseluruhan bahasa dan aksara kita itu ratusan, sampai 700. Jadi dibanding dengan negara-negara lain, kita itu sebetulnya pewaris manuskrip yang paling kaya di dunia. Tapi banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa manuskrip itu adalah bagian dari peradaban, bagian dari kebudayaan. Orang yang maju itu bukan hanya orang yang kalau sekarang ukurannya itu dengan HP-nya yang bagus, bukan. Sesungguhnya secara spiritual yang maju itu yang berkebudayaan, yang punya peradaban. Dan salah satu peradaban tulis itu adalah manuskrip-manuskrip yang ditulis seperti yang misalnya. Tidak semua orang mampu melakukan itu. Nah, lalu dalam konteks Jawa, mengapa lontar Yusuf itu menjadi sangat penting? Saya tentu tidak lebih tahu karena saya juga apalagi di Banyuwangi ini pertama kali ya. Tapi kalau saya ingat Sultan Agung tahun 1626-an ya. Jadi sekitar awal abad ke-17. Itu Sultan Agung itu punya 3 karya yang waktu itu sangat dijadikan sebagai alat untuk mendakwahkan Islam dan memakmurkan Islam di Keraton, di Mataram. Yang pertama itu Kitab Usul Biyah. Kitab Usul Biyah itu isinya semacam sirah nabawiyah. Jadi kisah-kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kemudian yang kedua itu Carita Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain itu Alexander the Great. Jadi simbol orang yang bisa punya kekuasaan dan bisa mengatur dengan baik. Karena kan Sultan Agung kan Sultan Raja, maka membutuhkan teks yang menggambarkan tentang penguasa yang sangat bijak, yang sangat agung. Nah, yang ketiga itu Carita Yusuf. Carita Yusuf itu menggambarkan tentang untuk kita tahu Nabi Yusuf yang mengalami kesulitan, dimasukkan ke dalam sumur,
cobaan-cobaannya itu luar biasa, tetapi ia tidak pernah mengeluh, ia sabar, ia tidak pernah dengki kepada orang lain, bahkan kepada saudaranya. Cara mengingatkan kepada Bunyamin, saudaranya yang bukan hanya Bunyamin tapi saudara-saudaranya yang lain yang pernah menceburkannya ke dalam sumur, itu dengan cara yang bijak. Orang yang dari bawah bisa menjadi raja, from zero to hero kira-kira, tapi berkat kebaikannya. Itulah Nabi Yusuf. Nah, oleh karenanya 3 teks itu, kitab Usulbiyah, Carita Iskandar Zulkarnain, dan Carita Yusuf, itu pada zaman Sultan Agung itu menjadi pusaka. 100 tahun kemudian pada masa Ratu Pakubuwono tahun 1729 sampai 1730 disalin ulang. Ketika cucu dari Ratu Pakubuwono, Pakubuwono II, itu menjadi raja, menjadi sultan. Ini khususnya yang kitab Usulbiyah ini, itu diyakini sebagai pusaka yang tidak boleh dibaca sembarangan, tapi dianjurkan untuk dipelajari. Kalau membaca kitab Usulbiyah sekian kali itu pahalanya sama seperti naik haji. Demikian juga Carita Yusuf dan Carita Iskandar Zulkarnain itu dianggap sebagai pusaka di masa kesultanan. Nah, yang 2, kitab Usulbiyah dan Carita Iskandar Zulkarnain, pada abad ke-18-19 berikutnya saya tidak mendengar lagi tradisinya. Karena apa? Karena itu lebih melekat ke kesultanan, kesultan, apalagi Carita Iskandar Zulkarnain tentang raja. Tapi yang Carita Yusuf sampai sekarang karena isinya tidak perlu raja. Orang yang berbuat baik itu ya tidak harus raja. Yang penting itu adalah bagaimana dia sabar, bagaimana dia menghadapi cobaan. Nabi Yusuf bisa menafsirkan mimpi, bisa membantu orang lain yang kesulitan begitu. Jadi saya tidak paham tentu saja bahasanya karena Jawa kuno ya. Nah, tetapi karena kita tahu cerita Nabi Yusuf seperti apa, pasti isinya tentang itu, tentang kebaikan-kebaikan. Oleh karena lalu pertanyaan saya dalam hati saya, mengapa yang 2 teks pusaka tadi itu tidak hidup lagi di Jawa, tapi yang satu masih hidup? Nah, salah satu kuncinya adalah karena ada Mbah Jam, ada Mbah Suhaimi, dan ada para guru yang lain yang mewariskan tradisi mocoan lontar Yusuf itu sampai sekarang. Saya tidak tahu gurunya Mbah Jam siapa, pasti ada terus gitu turun temurun. Jadi manuskrip itu tidak ada apa-apanya kalau tidak ada tradisi lisan yang dirawat. Nah, dalam bahasa Sunda yang diambil dari bahasa Sanskerta, merawat itu artinya ngariksa, ngerikso mungkin ya, kalau bahasa Jawanya saya tidak tahu. Ngerokso ya, mohon maaf. Itu dari Sanskerta, pariksa, dari pariksa. Di Sunda itu ngariksa. Nah, saya pakai ngariksa itu ngaji manuskrip kuno Nusantara, bukan sekedar membaca manuskrip, tapi merawat tradisi dan merawat bagaimana para wali, para sultan dan leluhur kita mewariskan nilai-nilai dari agama, dari Islam kepada generasi berikutnya. Apakah dulu kenapa tidak diajarkan bahasa Arab saja langsung? Tidak semuanya bisa paham bahasa Arab. Lalu kenapa dengan tembang? Tidak semuanya mau mendengarkan yang sifatnya mungkin pidato biasa gitu ya. Kalau bahasa Arabnya istilahnya nasar gitu, bukan nazom gitu ya. Tetapi begitu ditembangkan, maka ada irama yang kalau di Jawa tentu mau copat itu ada pupuh-pupuh mulai dari kasmaran, asmorondono ya dan seterusnya. Itu yang bisa mengajak hati, mengajak nurani, mengajak rasa untuk ikut di dalamnya. Meski kalau di Sunda namanya pupujian, pupujian. Jadi nembang juga, tetapi dengan bahasa Sunda. Nah, oleh karenanya sebagai pengantar gesah kita barangkali ya, selain saya mengucapkan terima kasih, saya merasa bahagia sekali karena saya sekarang bisa merasakan, dari tadi saya membayangkan bahwa inilah yang terjadi pada abad ke-17, abad ke-18, abad ke-19, ke-20 dan sekarang abad 21. Meskipun kemarin saya dengar baru ada anggotanya 30-an orang, tapi kebudayaan besar itu tidak selalu dirawat oleh masyarakat besar. Kelompok kecil selalu kelompok kecil. Nabi Muhammad itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan
minoritas di masyarakat jahiliyah pada masa itu hanya satu orang, tetapi dengan satu orang itu bisa mengubah peradaban selama 23 tahun karena ada satu orang. Nah, oleh karenanya di komunitas Mocuan Lontar Yusuf ini saya kira saya bisa berharap dan bisa menitipkan bagaimana kita merawat kebudayaan Indonesia, khususnya yang terkait dengan Islam di Jawa. Saya kira itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.